kita. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Mudah-mudahan yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan tidak kita berpisah dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan di dalam pembahasan kita. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin wa ila akhir. Melanjutkan di dalam pembahasan kita yang terakhir sampai di dalam pembahasan tentang pembagian daripada pekerja-pekerja yang ada di bidang baitul mal atau pembagi zakat. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwasanya pembagian dari orang yang bekerja dari baitul mal apabila dia bekerja karena buat organisasi sendiri, ya, maka dia tidak berhak mendapatkan gaji. Dia tidak berhak mendapatkan gaji. Tapi kalau dia ditunjuk resmi dari pemerintah atau dari hukuman setempat, maka dia orang yang berhak dapat gaji. Nah, walaupun dia bukan orang yang membutuhkan, walaupun dia bukan orang yang perlu dengan duit, atau walaupun dia orang kaya, tapi ketika dia bekerja di suatu bidang dengan baitul mal dengan catatan secara resmi, maka dia berhak mendapat gaji. Pembagiannya sudah kita bahas kemarin. Pembagian sudah kita bahas kemarin. Hanya saja perlu ditambah, apabila di Indonesia ini, karena kalau pembagian seperti kemarin 5% itu agak repot. Maka ada solusi kedua yang kemarin mau kita bahas, cuma waktu yang tidak sempat. Kalau di Indonesia rata-rata mereka itu menggaji, biasanya nanti pemerintah itu sudah menetapkan, seumpama dari pusat, dari baitul mal pusat, atau dari bidang pengelola zakat di pusat, telah memberikan kadar gaji kepada cabangnya. Seumpama kita mengajukan baitul mal yang resmi kepada pemerintah, nanti pemerintah mengolahnya, nanti pemerintah yang mencari pekerjanya, dan nanti pemerintah yang akan langsung menerapkan gajinya. Itu baitul mal yang banyak terjadi khususnya di negara kita Indonesia. Jadi bagaimana cara mereka gaji? Mereka menggaji dengan ujratul mithil atau gaji daripada kebiasaan orang yang hidup di sekitar tempat. Seumpama normalnya kalau dia kerja di tempat lain, satu hari itu gajinya berapa? Karena berbeda antara kota sama kampung, beda. Terkadang di kota dia bisa kerja seumpama biasanya gajinya itu satu hari seumpama 100.000, itu seumpama di kota. Kalau di kampung beda lagi. Di kampung biasanya mungkin satu hari orang yang bekerja seperti ini nggak terlalu capek, seumpama 50.000. Maka terkadang pemerintah menggaji seperti capeknya seseorang. Maka itu tidak masalah juga, diperbolehkan. Jadi tinggal nanti bagaimana cara pemerintah menerapkan daripada gaji yang akan diberikan kepada petugas baitul mal. Apakah pakai cara yang pertama yang kemarin kita bahas, ataupun pakai cara berupa dengan ujratul mithil, atau tenaga yang dia pakai sesuai dengan gaji yang dia dapat. Tapi tidak dengan diukur dengan jabatan. Tidak ada jabatan kalau di dalam baitul mal, semuanya sama. Yang bekerja, yang ditunjuk resmi
dialah yang akan mendapatkan gaji. Tapi kalau seumpama dia buka baitul mal tapi tidak resmi, seumpama dia buka baitul mal tapi tidak resmi, kan banyak yang sekarang terjadi seperti itu, atau baitul mal bodong, nggak ada izin resminya, baitul mal bodong. Bagaimana pekerjaannya nggak pernah dapat? Tapi terkadang baitul mal tempat kami dia nggak resmi. Tapi dia dapat mungkin saja si pekerjanya itu orang yang mustahik, orang yang berhak dapat. Seumpama mungkin dia fakir ataupun miskin, nah bisa jadi. Jadi dia mengelola baitul mal yang tidak resmi dan dia juga dapat karena dia bagian dari orang fakir atau orang miskin. Nah itu nggak masalah. Jadi dia dapat, tapi bukan karena jerih payahnya bekerja di baitul mal, tidak. Tapi dapatnya karena dia adalah bagian dari orang fakir atau orang miskin. Dan itu bagus juga ya, cara pembagian seperti itu. Di Indonesia rata-rata pakainya seperti itu. Jadi dihitung dari gaji rata-rata. Ukuran kerjanya bagaimana, nanti itulah yang dia dapat. Bagus juga seperti itu. Ya tinggal nanti bagaimana pihak pusatnya saja, ataukah nanti diperaturkan pakai cara pertama ataukah pakai cara yang sekarang. Namun yang paling baik ya jelas semua yang kedua yang baik, tapi yang kedua ini adalah mayoritas dipakai sama kebanyakan baitul mal, mayoritas. Walaupun ya, di zaman dahulu ya, itu belum dipakai ya, di zaman baitul mal Nabi tidak memakai cara seperti ini, tapi para ulama menganjurkan memakai cara seperti ini agar pembagiannya itu lebih jelas, pembagian yang didapat lebih jelas. Intinya cara pertama dan kedua semuanya ada kekurangan semua, semuanya ada kekurangan. Kalau yang cara kedua juga ada kekurangan juga. Apa kekurangannya? Seumpama zakatnya dapat sedikit, terus menggajinya nggak punya duit. Seumpama pian kerja bagian ini sehari pian digaji seumpama 50.000, berarti kan itu bulan berapa? 1,5 seumpama. Setiap dia bekerja di baitul mal, nggak tahu dapatnya nggak sesuai, nggak sesuai. Nah, nanti akhirnya tekor, nanti yang kerja 4-6 juta duit nggak sesuai. Akhirnya habis bayar gaji aja. Ya, akhirnya habis bayar gaji aja. Orang fakir sama miskinnya makan buku nanti. Ya, gigit buku. Nanya mana baitul malnya, duitnya mana? Habis bayar gaji. Nah, jadi ya semuanya ada kekurangan semua. Ya, namanya cara-cara itu pasti ada kekurangan. Jadi tinggal nanti bagaimana cara daripada baitul mal pusat yang akan menunjuknya. Yang selanjutnya wal mu'allafatil qulub, orang yang baru masuk agama Islam atau orang yang mu'allaf. Orang mu'allaf ini orang yang berhak dapat santunan ya, atau zakat. Kenapa? Karena terkadang kebanyakan orang itu di zaman dahulu, ya mungkin di zaman sekarang pun seperti itu. Ketika mereka memutuskan masuk agama, terutama agama Islam, maka mereka siap untuk meninggalkan hartanya. Seumpama dia dari awalnya pendeta kaya, tiba-tiba terketuk hatinya ketika dia masuk ke dalam agama Islam, asetnya dan duitnya ditarik semua. Sehingga untuk menguatkan orang tersebut memeluk agama Islam, maka kita santunkan zakat. Jadi pembagiannya pun sama seperti fakir sama miskin, ya, nggak ada bedanya. Bagi orang yang mu'allaf, tujuannya agar dia kuat ketika memeluk agama Islam. Karena bukan zaman dahulu
ketika orang ingin ikrar masuk agama Islam, maka mereka pasti dimusuhi keluarganya, diusir dari rumahnya, terutama rekeningnya diblokir, asetnya diambil, terutama kan biasa seperti itu. Bahkan saya pernah ketemu orang, dia dulu pendeta, saya ketemu di Kalteng pada saat tersebut, di Kalteng di Muara Dewi. Dia itu pendeta, orang kaya pada saat tersebut. Karena dia cerita itu katanya kalau jadi pendetanya enak katanya. Gajinya 1 bulan dikasih 30 juta. Jadi pendeta itu 30 juta. Belum fasilitas yang lain. Ya. Jadi apa namanya, seumpama nggak punya rumah, dikontrakan rumah seumpama. Ya. Disediakan fasilitas, semua disediakan. Ya. Itu kalau menjadi pendeta. Ya. Terus belum apa namanya, bonus katanya dikasih. Banyak dulu dia cerita sama sebagian. Ya, orang yang sekarang masih di Kalteng. Dia asli orang Jawa. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dia hijrah ya, ke bumi Kalimantan. Nah, dia pendeta. Contohnya 1 bulan 30 juta belum bonus dan sebagainya. Emang jelas, ya emang betul. Pendeta-pendeta itu digaji oleh agamanya. Nah, ibaratnya hidupnya makmur. Berbeda sama kiai yang ustaz sama pendakwah kalau agama Islam. Di dalam apa ulama-ulama kita, kiai dan sebagainya, banyak yang taat semuanya dan banyak yang susah. Tapi kalau mereka pendeta yang makmur, makanya orang Islam ini malu terkadang bangun masjid nanti open donasi di luar. Namun tidak bangun gereja open donasi, nggak ada orang-orang yang bangun gereja. Nah, itu minta sumbangan dengan jalan. Nah, kalau biar itu jalan ke arah apa namanya, ke Binuang itu, keluar kota sedikit aja, banyak itu apa namanya, wadah-wadah itu, celengan-celengan itu untuk open ini, open donasi ini. Malu. Terkadang mungkin aja siapa tahu orang Kristen juga nyumbang, kasihan nama agama Islam masjid nggak selesai sumbang sama dia. Nggak ada. Kenapa? Nah, karena minimnya peduli satu sama lain dengan di dalam agama kita. Nggak ada tahunnya. Kita itu tidak ada solidaritasnya, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Terkadang kita nggak peduli terhadap urusan teman kita. Berbeda sama orang luar agama, bukan berarti kita merendahkan agama kita, bukan. Tapi ini adalah jadi motivasi kita. Jadi motivasi kita. Terkadang gereja dibangun megah, dibangun bagus dan sebagainya, mereka nggak minta sumbangan. Bahkan nggak pernah ada yang namanya open donasi gereja di Instagram, di Facebook atau di mana media sosial, nggak ada. Orang-orang Kristen itu buat open donasi itu nggak ada. Rata-rata umat Islam semua open donasi. Semuanya open donasi rata-rata umat Islam. Bukannya itu hal yang buruk, bukan. Tapi itu menjadi kelemahan bagi agama kita. Kenapa orang-orang kayanya nggak ada yang peduli dengan hal yang baik? Nggak ada yang mementingkan urusan orang lain daripada nafsunya sendiri. Padahal Allah yang menyuruh, berbuatlah baik kamu di dalam kebaikan, saling tolong menolong. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi tali agama kita itu kita kuatkan antara satu sama yang lainnya. Kalau orang kayanya bujur-bujur bayar zakat tepat waktu, nggak sulit mintanya, nggak ngibul nggak ngibul pembagian zakatnya, maka pasti nggak mungkin ada yang miskin kita ini beragama Islam ini. Tapi kebanyakan daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka terkadang mempermainkan zakat, bahkan nggak bayar zakat. Maka hati-hati sama mafia zakat. Mafia zakat ini bukan yang bagikan saja, terkadang orang yang wajib bayar zakat, dia nggak mau bayar zakat, nah itu mafia zakat juga. Jadi hati-hati. Nah, kalau ini terjaga dengan baik, ya, maka insya Allah umat Islam ini makmur. Apalagi kalau orang-orang kayanya itu, ya, mereka semuanya
kembali ke dalam pembahasan kita. Jadi kata si pendeta ini, ketika saya masuk agama Islam, maka harta saya itu ditarik semuanya. Harta saya ditarik, istri saya minta cerai sama saya, anak saya meninggalkan saya diusir dari rumah dan sebagainya, ditarik semuanya. Sehingga saya nggak punya apa-apa lagi kan. Akhirnya saya keluar dari rumah, ya, ketika diusir saya ketemu sama orang Islam. Kebetulan orang itu ya, adalah asli dari Kalimantan Tengah. Akhirnya diajaklah hijrah ke Kalimantan Tengah. Ya, sekarang orangnya masih di Muara TV, ya, di Kalimantan Tengah sana. Ya, sekarang masih belajar dan sebagainya. Dan itu orang wajib diberikan zakat. Kenapa? Karena dia sabar. Ya, ibu bayangkan, seumpama dia dari hidupnya enak, dia pendeta, dihormati, ulama lah ibaratnya, gaji dapat, apa-apa fasilitas dapat, tiba-tiba pindah agama dan langsung gak punya apa-apa. Nggak punya orang Islam nggak ada yang peduli juga. Lo nggak mau makan, nanti gue makan, ibaratnya seperti itu. Ya, ujung-ujungnya balik lagi ke Kristen. Kenapa? Daripada saya mati kelaparan, nggak ada yang peduli saya kok. Akhirnya kembali lagi. Nah itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Rahasianya seperti itu. Kenapa? Agar kita pertahankan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang orang lupa agama karena urusan perut, lupa agama, lupa hukum karena urusan perut. Apalagi zaman seperti ini, zaman pemilihan dan sebagainya. Wah, dapat 100.000 aja senang. Lumayan rokok 3 bungkus. Nah, jangan jual harga dirian dengan harga 100.000, malu. Ya, nggak ada artinya 100.000 itu. Kecuali kalau satu orang 100 juta, nah, dia sekalian dosa. Jangan 100.000 biar nanggung dosa 5 tahun. Kepanjangan. Kalau 100 juta ya masih ditoleransi lah. Seumpama saya pilih dia, saya ambil duitnya 100 juta, nyaman bagi dua aja lah. Sikok bagi uang. Tapi kalau hanya 100.000, biar masuk ke kafe, ya, biar masuk ke kafe atau masuk ke rumah makan, 100.000 itu kurang yang diberikan sama mereka. Sedangkan dampaknya kalau pian pilih mereka, rusaknya kemana-mana. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Daripada kita nanggung dosa, jangan diambil. Jangan diambil duit tersebut. Walaupun berseumpama ada kiai, ada ustaz yang ngomong kan, kalau dia beli ambil aja. Dan itu nggak haram. Tapi bagaimana rasamu ketika kamu mau mengambil uang dan itu tidak jelas, berarti kamu tidak ada rasa hati-hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun duit kampanye ini sedang diperdapatkan para ulama, ada yang mengatakan nggak haram, ada yang mengatakan haram dan sebagainya, karena di situ ada unsur jelas sokok menyokok. Walaupun terkadang banyak ulama sekarang yang membalikan atau meminta hukum dengan apa? Nggak masalah, dia ambilnya, terimanya dengan hadiah. Kalau hadiah dia bagikan aja sebelum kampanye. Kenapa harus pas kampanye? Oh, bagi-bagi duit. Nah itu kan untuk menyogok agar kamu memilih dia. Nggak apa-apa, terima aja. Yang penting jangan pilih dianya. Berarti kamu mempermainkan agama. Karena kamu terima 100.000 itu, ya, perutmu kamu masukkan uang haram dan akan menjadi darah daging dan kamu akan menerima dosa. Jadi yang lebih baik, ya, Fadil sarankan kalau ada yang seperti itu nggak usah diterima. Insya Allah Allah bukakan rezeki kita yang lain, nggak perlu sama dia, nggak perlu duit-duit seperti itu. Ya. Insya Allah kita dibukakan Allah rezeki yang lainnya. Jangan kita tolak itu, insya Allah Allah bukakan rezeki yang lainnya. Tapi dengan kamu terima duit yang seperti itu, ya, berapa banyak rezeki yang Allah ingin berikan, Allah tutup karena kita ambil duit yang haram tersebut. Jadi masalah pemilihan, pilihlah sesukamu, siapapun kamu pilih bebas. Yang menurut kamu baik tanpa ada unsur sokongnya. Oh saya senang sama yang ini, pilih yang itu. Oh saya pilih yang apa, saya senang yang ini, pilih yang itu, nggak masalah. Jangan jadikan perbedaan pendapat tentang politik itu menghancurkan daripada pertemanan kita. Karena zaman sekarang kan seperti itu. Yang ini senang yang ini,
Yang satunya senang yang sebelahnya, yang satunya senang yang itu, yang ini yang itu, akhirnya berantem. Ya. Hasilnya apa enggak? Hasilnya juga bagi kamu. Mending kalau kamu berjuang mati-matian, kamu itu digaji sama dapat duit. Nah berarti kamu punya hak. Oh saya digaji kok. Ibaratnya kamu kacungnya, kamu budaknya. Pokoknya misalnya pemimpinnya tadi yang pemilihan, kalau kamu belain saya, nanti ya pokoknya sebulan kamu saya gaji 50 juta. Yang penting kamu belain saya ya kalau ada yang ngejek saya. Nah itu nggak masalah. Kamu mati-matian. Enggak, saya beli ini bisa baik segala macam. Tapi kalau nggak ada manfaat bagi dirimu, buat apa juga? Orang yang siapapun terpilih, yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya, yang punya kepentingan, jadi nggak perlu harus diikuti. Yang mana yang kamu pilih bebas, nggak perlu perumpamaan. Tapi kiai ini pilih duit, nggak usah diikutin. Ya, turutin hatimu saja. Yang mana yang menurutmu baik kamu pilih. Orang cuma nyolong saja kok udah beres. Ya, nggak perlu harus direpotkan. Karena terkadang juga ada kiai, ada ustaz, ada habib, mereka juga dibayar untuk menaikkan si pemilihan ini. Kita nggak tahu Allah alam, jadi bebas saja, nggak perlu harus ikuti siapapun, ikuti kata hati sendiri. Siapapun yang mau kamu pilihlah, ya insya Allah yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan satu catatan, jangan memilih karena ada embel-embel, itu aja. Jangan memilih karena ada embel-embel. Kalau memilih karena ambil uang kampanye dan sebagainya, maka kita sama saja menjual suara kita atau menjual agama kita dengan uang receh. Jadi kembali ke pembahasan kita, ya, orang yang masuk ke dalam agama Islam maka dia boleh menerima zakat, walaupun seumpama dia bukan orang miskin. Nah, berbeda cerita tadi kan dia nggak punya aset tuh mau ditarik semuanya, wajar dia dapat zakat. Ada orang yang mu'alaf juga, dia orang mampu juga, ada. Tapi tetap boleh dia menerima zakat. Kenapa? Bukan dia bukan orang miskin, nggak perlu harus orang miskin. Tujuannya untuk apa? Ketika kita memberikan dia zakat, wah ini Islam ini baik, agamanya agama baik. Mungkin yang sebelumnya dia dengar Islam ini jahat, orang Islam ini rakus, orang Islam suka maling, orang Islam suka begini. Ketika dia masuk ke dalam agama Islam, dia lihat, wah ini Islam ini agamanya Masya Allah katanya. Saya aja baru masuk Islam dikasihkan duit, semua dikasih zakat, kasih sembako, jatah dia. Akhirnya dia terenyuh dan makin yakin tentang dengan Islam. Makanya kenapa dikatakan ya, mu'allafatul qulub, kenapa? Karena hatinya lembut. Hatinya itu masih seperti kapas. Nah, ibaratnya kapan saja dia bisa meninggalkan Islam. Makanya ini harus diperkuatkan dengan kebaikan orang Islam, sehingga dia makin kuat, imannya makin kuat dan akan tidak tergoyah daripada untuk kembali ke agamanya. Nah, kita saja terkadang yang Islam saja, kalau lihat yang dari lahir ini, kalau lihat teman kita yang jahat, oh ini orang Islam seperti ini banget, pian ini segala macam. Apalagi orang yang baru masuk Islam. Makanya sambutlah orang yang baru mu'alaf itu dengan kebaikan. Itu nanti tugasnya para pembagi baitul mal yang akan memberikannya. Walaupun dia bukan orang miskin, tetap harus diterima, tetap harus kita kasih. Tujuannya untuk menimbulkan kebaikan bagi umat Islam terhadap orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil. Wa fil riqabi, apa itu riqab? Ya, riqab adalah hamba sahaya ataupun budak yang dia minta izin sama tuannya untuk memerdekakan dirinya, tapi dengan catatan dia diperbolehkan bekerja. Jadi dia minta izin sama tuannya, sama pemilik dia. Karena zaman dulu itu ada namanya zaman budak. Zaman budak. Alhamdulillah zaman sekarang ini nggak ada lagi itu.
Jadi zaman dahulu itu zaman budak. Ya, budak ini tidak akan merdeka kecuali dia ditebus. Ya, dia tebus dirinya sendiri ketika dia punya duit ataupun ada orang lain yang membelinya. Nah, riqab ini adalah budak yang minta izin sama tuannya untuk bekerja. Jadi dia minta izin, ya namanya budak mukatab. Ya, jadi dia punya perjanjian khusus sama tuannya. Dia izin bekerja, seumpama dia izin keluar, tuan saya izin keluar, saya kerja ke tempat pulang. Nanti uangnya, ya, gaji saya, ya, pian ambil seumpama. Gaji saya pian ambil. Jadi selama dia bekerja, gajinya langsung dipotong sama keluarga tadi, sampai dia betul-betul merdeka, ya baru dia dibebaskan. Ya, ketika selesai daripada pembayarannya. Nah ini adalah ya, orang yang berhak menerima zakat. Tujuannya apa? Agar dia mempermudahkan dia merdeka. Berapa banyak dahulu para budak-budak itu dia dimerdekakan karena duit Baitul Mal. Ketika dia melapor, tolong dong ke Baitul Mal, saya mau lunasin hutang nih sama tuan saya, sisa seumpama berapa? Contoh saya sisa 5 juta, karena saya ini budak mukatab seumpama. Maka dia berhak menerimanya daripada Baitul Mal. Jadi nanti Baitul Mal yang melunasi daripada hak budak tersebut kepada tuannya. Namun zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi itu. Ya, zaman sekarang tidak ada yang namanya perbudakan. Dulu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak memerdekakan budak-budak, beserta dengan Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abu Bakar itu sangat banyak memerdekakan para budak-budak, apalagi budak-budak yang masuk ke dalam agama Islam. Itu Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi budak-budak itu dibeli sama tuannya dan langsung dimerdekakan. Salah satunya Sayyidina Bilal bin Rabah. Salah satunya adalah Sayyidina Bilal yang ma'ruf ya, daripada ceritanya. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah disiksa sama tuannya, maka Sayyidina Bilal bin Rabah itu dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, di dalam riwayat Sayyidina Bilal ketika dimerdekakan itu harganya tiga kali lipat daripada budak yang lainnya. Maka tetap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membeli daripada Sayyidina Bilal. Dan Abu Bakar ini tidak sia-sia merdekakan Bilal. Ketika Bilal dimerdekakan, maka dia menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Itu daripada cerita Sayyidina Bilal. Sampai pernah Sayyidina Bilal itu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, karena Sayyidina Bilal ini adalah sahabat yang paling dekat sama Nabi, salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Ketika Nabi meninggal dunia, dia tak kuat tinggal di Madinah. Dia lihat mimbar, dia ingat sama Nabi. Dia lihat dia lihat rumah Nabi, dia nangis. Semua terus nangis. Nah itu ketika kita cinta bujur-bujur sama seseorang, maka perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan. Jadi kalau ibu-ibu cinta sama suaminya, maka ketika suaminya tiada, ibu-ibu pasti sedih. Bukannya senang nanti, wah saya dapat warisan, saya ini. Nah itu bukan cinta namanya, Bu. Begitu kalau bapaknya cinta sama istrinya, ketika istrinya meninggal, bukannya senang, tapi sedih. Karena itu hakikat daripada cinta. Walaupun nggak harus sedih sampai nggak mandi 3 hari. Itu orang-orang zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah ketika suaminya meninggal, mereka libur mandi sebulan 2 bulan. Enggak seperti itu. Ya, tapi sedihnya kita ketika kita melihat seseorang meninggal ataupun orang yang kita cintai, itu adalah sedih sekedarnya saja. Dan yang paling sedih adalah kita yang masih hidup, karena kita lah
yang akan terus mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masa kita hidup masih kita nggak mungkin jauh dari masalah. Itu sudah hakikatnya. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika lihat Nabi meninggal nangis terus, nggak selesai. Sampai dia izin sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya ingin pindah katanya, ingin ke negeri Syam. Kenapa kata Abu Bakar? Saya nggak tahan ada tinggal di Madinah. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan ente saja katanya yang nggak tahan di Madinah, saya pun demikian. Bukan kamu saja yang nangis Rasulullah meninggal, saya pun nangis. Bukan kamu saja yang meninggalnya Rasulullah sedih, saya juga sedih. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan Madinah. Akhirnya nggak jadi Sayyidina Bilal keluar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, jadi Sayyidina Umar sebagai pelimbar. Izin lagi dia sama Sayyidina Umar. Wahai Umar, saya izin untuk pindah ke negeri Syam. Kata Sayyidina Umar, kenapa katanya? Saya nggak tahan tinggal di Madinah, sepeninggalan Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, bukan kamu saja, saya pun sedih. Tapi Umar kali ini saya nggak kuat katanya. Mau kamu izinin, nggak kamu izinin, saya tetap keluar katanya. Untuk meninggalkan Madinatul Munawwarah. Karena pindah dia ke negeri Syam. Tiba-tiba ketika dia tidur, dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, wahai Bilal, kenapa kamu tinggalkan Madinah? Ma'al Jafar. Kenapa kamu tega wahai Bilal meninggalkan saya? Ketika itu si Nabi bangun, langsung pulang ke Madinah saat itu juga. Nah, perjalanan yang sangat jauh dia tembus karena mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Madinah Munawwarah, langsung dia berkunjung ziarah sama Nabi. Dan cerita ini adalah ma'ruf dan sahih, dan ini menentang dari para golongan-golongan yang mengatakan ziarah bid'ah. Kenapa Sayyidina Bilal ziarah di makam Nabi? Kalau emang ziarah bid'ah, kenapa kamu ziarah umrah ke makam Nabi? Kalau emang bid'ah, ziarah kubur tidak bid'ah, tidak masalah kita ziarah kubur. Kita kirimkan Fatihah kepada orang yang sudah meninggal. Kita doakan orang yang sudah meninggal. Karena itu bukan daripada perbuatan yang syirik. Sayyidina Bilal ketika sampai ke Madinah nggak banyak omong, datang langsung nangis di hadapan kuburan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah budak yang berhasil, yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asyrafna ala la'dha asyrafna fadum alaina tawba tafsir li kulli hawba wastur lana al-awradi wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal والمسلمين